Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 11302267. Dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Aulia Aprilia Putri dengan NIM 11302274. Perkenalkan, saya April Ludidayati dengan NIM 1130222093. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Oktaviani dengan nomor NIM 1130022129. Tabel of content, yang pertama ada definisi, yang kedua ada prinsip, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada fungsi, yang kelima ada kedudukan, yang keenam ada aborsi. Etika profesi keperawatan adalah filsafat yang mengarah tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Etika profesi keperawatan adalah milik dan dilaksanakan oleh semua anggota profesi keperawatan, yaitu perawat. Kode etik perawat adalah pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai, dan tujuan keperawatan. Pangaribuan 2016. Kedua, prinsip otonomi. Otonomi artinya kita menghargai manusia sebagai seorang yang bermartabat dan dapat menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kedua, benevolence. Perawat wajib menerapkan tindakan yang menguntungkan klien dan menghindari tindakan yang merugikan klien. Yang ketiga, ada non-malevolence. Tindakan untuk tidak membahayakan atau tidak merugikan. Yang keempat, ada confidentiality. Kerahasiaan dan privasi pasien menjadi aspek penting dalam penelitian keperawatan. Yang kelima ada justice, berlaku adil untuk semua individu. Tindakan yang dilakukan untuk semua orang yang sama. Yang keenam ada fidelity. Prinsip ini menekankan pada kesetiaan perawat pada komitmennya, menepati janji, menyimpan rahasia, caring terhadap klien atau keluarga. Yang ketujuh ada veracity. Perawat harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak membohongi klien. Kebenaran merupakan dasar dalam membina hubungan saling percaya. Yang kedelapan ada accountability, standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Yang ketiga ada tujuan. Secara umum, tujuan etika keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan. Menurut American Ethics Commission Bureau on Teaching, tujuan etika profesi keperawatan adalah mampu, yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktik keperawatan. Yang kedua, membentuk strategi atau cara dan menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktik keperawatan. Yang ketiga, menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengelola asuhan keperawatan. Yang kedua, mendorong para perawat di seluruh Indonesia agar dapat berperan serta dalam kegiatan penelitian dalam bidang keperawatan. Yang ketiga, mendorong para perawat agar dapat berperan serta secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian untuk hidup sehat. Yang keempat, mendorong para perawat agar bisa mengembangkan diri secara terus-menerus untuk meningkat kemampuan profesional, integritas, dan loyalitasnya bagi masyarakat luas. Yang kelima, mendorong para perawat agar dapat memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan profesinya. Yang keenam, mendorong para perawat menjadi anggota masyarakat yang responsif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan, serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan perannya. Yang kelima yaitu kedudukan kode etik dalam profesi keperawatan. Yang pertama ada aliran deskriptif, mempunyai arti memberi gambaran dan penjelasan manusia dalam berperilaku di lingkungan atau masyarakat untuk memperoleh suatu tujuan.
Yang kedua adalah aliran etika normatif, yaitu memberi jawaban atas pertanyaan tentang hal yang baik dan benar. Jadi memiliki arti suatu ukuran untuk menilai sesuatu perilaku yang baik dan yang benar. Ukuran ini didasari oleh sesuatu yang diajukan oleh agama dan didasari kepercayaan individu masing-masing. Yang ketiga yaitu aliran etika pluralisme. Etika sebagai pedoman perilaku yang mengumpulkan banyak informasi untuk mengukur kompleks situasi tertentu. Keenam ada aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Latin yaitu abortusia, memiliki arti keguguran atau pengguguran kandungan. Kata dari aborsi merupakan kata lain dari abortion dalam bahasa Inggris. Menurut ilmu medis, aborsi berarti sebagai keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan dengan berat kurang dari 500 gram. Ratna dan Suhandi 2011. Hukum aborsi. Undang-undang yang mengatur masalah abortus yaitu berada di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang diatur dalam KUHP dan akhirnya saat ini abortus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun. Contoh kasus, seorang remaja yang bernama Nyonya M, usia 16 tahun, mengaku bahwa hamil akibat penyimpangan perilaku dalam berpacaran, yaitu berhubungan seks. Nyonya M mengaku tidak pernah memakai alat kontrasepsi apapun saat melakukan hubungan seksual sehingga hamil. Nyonya M merasa cemas dan juga takut saat mengetahui dirinya hamil, sehingga memutuskan untuk aborsi. Faktor yang melatar belakangi Nyonya M melakukan aborsi yaitu karena takut dengan kondisi ibunya yang sakit jantung dan takut mengecewakan ayahnya untuk kedua kalinya. Dikarenakan kakak kandungnya pernah mengalami hamil di luar nikah, Nyonya M juga takut masa depan akan hancur hingga akhirnya melakukan aborsi tanpa pengetahuan orang tuanya. Nyonya M akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi saat usia kandungannya menginjak 4 bulan. Dengan meminta bantuan pacar, sahabat, dan juga kakak kandungnya untuk membantu proses aborsi yang dilakukannya. Nyonya M telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan aborsi, dari upaya yang beresiko rendah hingga upaya yang sangat berbahaya. Upaya yang pertama dilakukan yaitu makan nanas mentah dengan soda. Upaya pertama tidak berhasil, sehingga kemudian membeli jamu aborsi, dan meminum jamu tersebut. Upaya tersebut tidak berhasil membunuh janin yang ada di dalam kandungannya. Akhirnya Nyonya M pergi ke rumah sakit dengan keluhan nyeri abdomen. Setelah diperiksa, Nyonya M dinyatakan hamil dan janinnya melemah. Setelah dinyatakan itu, Nyonya M meminta untuk dilakukan aborsi. Bagaimana upaya dan keputusan perawat dalam menangani kasus aborsi ini? Jawaban, memberikan motivasi kepada pasien untuk mempertahankan janin dan menjelaskan hukum-hukum jika memaksa tetap melakukan aborsi dan berkolaborasi dengan dokter jiwa. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi